Tahukah kamu bahwa dalam beberapa ritual Babilonia, perempuan menari tanpa busana sementara sebuah menara setinggi 2.448 meter sedang dibangun. 3 kali lebih tinggi dari Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia saat ini. Banyak orang dulu menganggap menara Babel mustahil, sampai sebuah eksperimen membuktikan sebaliknya. Para peneliti menggunakan tanah liat Mesopotamia untuk membuat bata seperti yang disebutkan dalam Alkitab. Bata biasa pecah pada tekanan 400 kg, hanya cukup untuk bangunan 150 meter. Namun ketika mereka mengikuti instruksi Alkitab, bakar bata itu dengan baik dan memanaskannya pada 800 derajat Celcius selama 12 jam, kekuatannya melonjak hingga mampu menahan 3.000 kg. Perhitungan modern menunjukkan menara setinggi 3 km mungkin dibangun dengan teknologi kuno, sehingga tinggi 2.448 meter sangat masuk akal. Bayangkan mengatur 100.000 pekerja selama 43 tahun. Mereka dibagi menjadi kelompok berisi 1.000 orang, bekerja dalam 3 shift tanpa henti, siang dan malam. Logistiknya luar biasa, 300.000 porsi makanan setiap hari, air dari sungai Efrat, dan ratusan orang bertugas hanya untuk memasak. Kecelakaan mematikan terjadi terus-menerus, jatuh, tertimpa bata, kelelahan. Diperkirakan 10 orang tewas setiap hari, lebih dari 150.000 korban sepanjang pembangunan. Menara itu bukan sekadar tumpukan bata. Di dalamnya ada ruang-ruang penyimpanan, lorong dan tangga yang membentuk labirin vertikal. Lantai pertama, setinggi 50 meter berisi gudang raksasa untuk makanan, air, batu bata, dan bitumen. Struktur dasarnya sendiri berukuran 90 meter di setiap sisi. Seluruh kompleks yang dirancang untuk menopang ambisi terbesar manusia zaman kuno. Lantai kedua menara digunakan sebagai tempat tinggal para mandor dan keluarga mereka. Lantai 3 sampai 5 berisi berbagai bengkel, pandai besi, tukang kayu, dan pembuat tembikar. Lantai 6 adalah ruang ritual, tempat para perempuan menari di sekitar api suci untuk memberkati pembangunan, seperti yang digambarkan dalam beberapa tablet kuno. Lantai 7 direncanakan menjadi observatorium, tempat para imam mempelajari bintang dan berbicara dengan para dewa, para pekerja hidup dalam kondisi brutal. Bangun jam 4 pagi, makan roti keras dengan bawang, lalu mendaki ratusan meter sambil membawa 2 batu bata seberat 15 kg. Banyak yang mati jatuh dari ram spiral tanpa pengaman, dan tubuh mereka dikubur di fondasi menara. Meski berbahaya, upah perak membuat banyak yang rela bekerja. Mereka menggunakan sistem tali dan katrol dari kayu dan serat palem. Ditarik puluhan orang sambil diatur dengan bunyi genderang. Malam hari mereka tidur di tenda-tenda yang penuh bau keringat, betume, dan kematian. Namun ada ketakutan yang lebih besar. Hari ketika tak seorang pun bisa saling mengerti lagi. Hari itu tiba pada tahun ke-46 pembangunan. Seorang mandor memberi perintah, tapi asistennya tak mengerti sepatah kata pun. Dalam hitungan menit, seluruh lokasi berubah kacau. Semua bahasa campur aduk, dan pembangunan terhenti selamanya. Para mandor bangunan panik memberi instruksi, namun para pekerja tiba-tiba tidak saling memahami. Ada yang mengira mereka terkena kutuk, ada yang merasa mendadak tuli. Kekacauan terjadi seketika. Sebuah peringatan tentang balok yang hampir jatuh tidak dimengerti oleh para pekerja di lantai 6. 5 orang tewas. Di bawah, tali-tali penahan beban dilepaskan karena salah paham, menewaskan puluhan pekerja lainnya. Dalam hitungan jam, pengetahuan teknik yang dibangun selama berabad-abad berubah menjadi kebingungan total. Keluarga tidak bisa saling mengerti. Suami istri, orang tua dan anak, semua kehilangan bahasa yang sama.
Para pekerja mulai membentuk kelompok berdasarkan bahasa yang mirip. Dalam 3 hari, dari 100.000 orang hanya tersisa kurang dari 1.000. Sisanya kabur dan membentuk rombongan yang tersebar ke segala penjuru. Proyek terbesar manusia pun ditinggalkan begitu saja. Nimrod, cucu Nuh, kehilangan banyak keluarga dalam air bah dan ingin membuat menara setinggi 2.400 meter sebagai tempat perlindungan bila banjir terjadi lagi. Selain itu, menara ini dianggap sebagai antena kosmik bagi para imam untuk menerima pesan ilahi tentang bencana yang akan datang, pengetahuan yang memberi kekuasaan besar. Tingginya juga berfungsi sebagai penanda bagi kafilah dan pertahanan psikologis terhadap musuh. Namun misteri terbesar bukanlah bagaimana menara itu dibangun, melainkan bagaimana bangunan raksasa setinggi 2.500 meter itu bisa lenyap tanpa bekas. Seharusnya ada gunungan puing terbesar dalam sejarah, tetapi lokasi itu sekarang kosong. Salah satu teori menyebut gempa bumi besar, tetapi tidak ada bukti geologi yang mendukung gempa sebesar itu pada masa tersebut. Teori kedua mengatakan bahwa setelah peristiwa kekacauan bahasa, penduduk sekitar membongkar menara dan mencuri batu bata untuk membangun kota lain. Masuk akal, karena batu bata berkualitas tinggi sangat berharga, tapi 600 juta batu bata itu cukup untuk pembangunan selama berabad-abad, namun para arkeolog tidak menemukannya. Teori ketiga, yang paling kontroversial, menyebut api dari langit. Ada teks kuno yang menggambarkan menara itu hancur menjadi debu dalam satu malam, seolah materi menghilang begitu saja. Sesuatu yang luar biasa pasti terjadi, karena tidak ada satupun jejak yang tersisa. Di puncak menara, sekitar 2.400 meter, ada sebuah ruang rahasia yang hanya boleh dimasuki imam besar dan para pendeta perempuan. Teks cuneiform yang baru diterjemahkan mengungkapkan tujuan ruangan itu. Mereka mencoba membuka sebuah portal, bukan kiasan, tetapi secara literal. Menurut mereka, pada ketinggian tertentu dan dengan ritual tertentu, tabir antara dunia bisa dibuka. Puncak menara berfungsi seperti mesin kosmik. Lantai obsidian selebar 30 meter, simbol-simbol astronomi dan altar emas di tengahnya. Ritual dilakukan di bawah bulan purnama. Bahan cermin ajaib dibuat dari darah para gadis yang dicampur dengan merkuri. Banyak pendeta perempuan menjadi gila setelah melihat sesuatu dari dunia lain. Salah satu dari mereka bahkan berteriak sebelum melompat, "Mereka datang, bintang-bintang punya mata." Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Kekacauan bahasa mungkin bukan hukuman, tetapi akibat dari portal yang berhasil dibuka. Dan sesuatu melintas masuk. Para pembangun Babel juga memiliki teknologi luar biasa. Mereka membuat batu bata dari campuran tanah liat khusus, dipanggang dalam tungku 800 derajat Celcius, lalu direkatkan menggunakan bitumen alami yang lebih kuat dari semen modern. Setiap batu bata seberat 15 kilogram dan totalnya mencapai 600 juta buah, diproduksi 50.000 per hari tanpa henti. Dan jika teknologi Babel sudah membuat kagum, masih ada satu misteri lain. Bagaimana Nuh membangun bahtera 3 lantai yang mampu membawa 70.000 hewan? Klik link yang ada di kolom komentar untuk melihat penjelasannya.